Salam saudara, akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh satu pengajaran yang muncul dari dalam kekristenan, yaitu yang disebut sebagai kekristenan progresif. Nah, sebenarnya apa itu kekristenan progresif? Saudara, kita akan membahas bagian ini. Namun sebelumnya, jangan lupa saudara dukung channel ini, subscribe, like, dan bagikan atau share kepada saudara-saudara yang lainnya, agar melalui channel ini mungkin bisa menjadi berkat bagi saudara dan banyak orang. Dan jikalau saudara memiliki pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Kiranya channel ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Saudara, apa itu kekristenan progresif? Nah, asal-usul kekristenan progresif adalah sebuah gerakan yang dimulai pada tahun 2006 yang disebut kekristenan progresif. Gerakan ini merupakan gerakan yang menyebut diri mereka sebagai gerakan gereja baru. Inti dari gerakan kekristenan progresif ini adalah keinginan untuk mengartikulasikan cara menjadi Kristen yang merupakan alternatif dari iman Kristen yang digambarkan di ranah publik. Para pemimpin kekristenan progresif sudah bosan mendefinisikan iman Kristen mereka dalam istilah-istilah negatif. Mereka mengklaim bahwa mereka bukan kaum fundamentalis. Ya, bahkan mereka mengatakan kami tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak ada salahnya atau tidak bisa salah. Artinya mereka memahami bahwa Alkitab itu tidak sempurna. Ya, mereka memahami bahwa Alkitab itu tidak benar atau ada kesalahan di dalam Alkitab. Nah, mereka juga mengatakan bahwa kami tidak setuju bahwa kreasionisme harus menggantikan ilmu evolusi di sekolah-sekolah umum. Mereka juga mengatakan bahwa kami tidak percaya bahwa Tuhan membenci kaum gay. Ya. Mereka juga berkata bahwa kami tidak percaya bahwa penganut agama lain akan masuk neraka kecuali mereka masuk Kristen. Atau dalam arti kata lain, mereka percaya bahwa banyak juru selamat, atau juru selamat itu bukan hanya satu. Ya. Nah, saudara, kita lihat tentang keyakinan kekristenan progresif ini. Mereka memiliki keyakinan yang pertama, bahwa mereka mengatakan iman Kristen didasarkan pada 3 panggilan utama yang kita lihat melalui Yesus. Untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai sesama, dan untuk mencintai diri kita sendiri. Keyakinan Kristen progresif yang kedua, mereka meyakini bahwa iman Kristiani adalah cara kita setia kepada Allah. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Kekristenan adalah kebenaran bagi kita, tapi itu bukan satu-satunya kebenaran. Kemudian yang ketiga, pemahaman Kristen progresif, mereka mengakui bahwa kasih kepada Tuhan menyangkut keseluruhan aspek kehidupan, tidak hanya kehidupan manusia saja. Ya, mereka mengatakan kepedulian terhadap bumi dan ekosistemnya merupakan ekspresi iman dan penata layanan Kristiani. Di dalamnya mereka mengatakan bahwa prinsip ini berasal dari pemahaman kita yang semakin luas mengenai perubahan. Kemudian yang keempat, keyakinan Kristen progresif, mereka mengatakan bahwa cinta kepada sesama artinya mengulurkan kebaikan dan kepedulian kepada mereka yang ada di keluarga kita dan komunitas lokal dan global kita. Selanjutnya, cinta terhadap sesama mencakup penegasan terhadap komunitas LGBT, ya, pendatang,
penganut aliran kepercayaan lain, bahkan mereka yang bermusuhan. Kemudian pemahaman mereka yang kelima, mereka mengatakan mencintai diri sendiri berarti melakukan disiplin spiritual. Nah, saudara, bagaimana pendapat Anda tentang Kristen progresif ini? Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak setuju. Dan saya akan menunjukkan beberapa hal mengenai hal ini. Dan saya akan menunjukkan kebenaran firman Tuhan tentang pemahaman yang keliru. Nah, saudara, kelihatannya mereka begitu menitik beratkan tentang kasih. Ya, di Alkitab sebenarnya juga mengajarkan tentang kasih itu. Bahkan kasih yang diajarkan oleh Yesus begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, justru ya tujuan Allah menciptakan manusia supaya manusia itu melakukan pekerjaan yang baik. Nah, oleh sebab itu saudara, kali ini saya memberikan tanggapan terhadap pemahaman Kristen progresif ini. Kalau kita melihat pandangan ini, ya saya mengajak kita bagaimana cara kita untuk menilai suatu kebenaran. Apakah kebenaran itu berdasarkan pemahaman kita sendiri atau berdasarkan dasar yang bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu saudara, hati-hati dengan pemahaman kita. Ya, sekali lagi, hati-hati dengan pemahaman kita. Kenapa saya katakan demikian? Sebab pemahaman yang salah akan membawa kita pada jalan yang salah. Ya. Sedangkan pemahaman yang benar pasti akan membawa kita pada satu jalan yang benar. Jadi letak kesalahan atau kebenarannya itu ada pada pemahaman kita. Kalau kita melihat apa yang dipahami oleh Kristen progresif, ya, apakah itu kebenaran sejati atau kebenaran yang palsu? Nah, saudara, Rasul Paulus juga pernah ya mengungkapkan tentang suatu kebenaran itu kepada jemaat di Roma. Dan saya kira ini adalah satu contoh bagi kita bagaimana kita dapat menilai suatu kebenaran itu. Apakah itu kebenaran sejati atau kebenaran yang palsu? Firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam teks pembacaan kita pada saat ini, ya, kali ini Paulus bicara kepada jemaat di Roma. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ayat 1, di sana Paulus mengatakan bahwa saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, sebenarnya kata mereka ini merujuk kepada siapa? Ya, kalau sesuai dengan konteks yang kita lihat di dalam pasal 9 ayat 30 sampai 32, ya, terutama di dalam ayat 32 itu dikatakan mengapa tidak karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah orang-orang Israel. Keinginan hati dan doa Paulus yaitu supaya mereka diselamatkan. Artinya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang belum memiliki kepastian keselamatan atau belum diselamatkan. Nah, sebenarnya apa yang menjadi persoalan? Ya. Nah, saudara, kita bisa juga melihat tadi saya sudah menjelaskan tentang pemahaman daripada Kristen progresif itu seperti apa. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, ya, di dalam ayat 2 di situ dikatakan sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Jadi di sini Paulus dapat memberikan kesaksian tentang mereka ini atau orang-orang yang belum diselamatkan ini, ya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ternyata
yang dimaksud dengan mereka di sini bukan orang yang biasa-biasa saja, tetapi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, atau dalam arti kata lain mereka adalah orang-orang yang rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Nah, saudara, di dalam kekristenan hari-hari ini juga banyak seperti itu. Orang yang memiliki pemahaman dengan pemahaman bahwa ia bisa berbuat sesuatu untuk kebenaran, atau dia bisa berbuat sesuatu untuk sesuatu yang rohani, ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu yang dimaksud di dalam ayat yang kedua. Ya, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi giat untuk pekerjaan-pekerjaan rohani itu baik, saudara, tetapi harus disertai dengan pengertian yang benar. Tadi saya bilang bahwa pengertian yang salah akan membawa kita pada suatu jalan yang salah atau prinsip hidup yang salah. Tetapi pengertian yang benar akan membawa kita kepada suatu jalan yang benar atau prinsip hidup yang benar. Sehingga kalau pemahamannya sudah salah, ya, maka akan menghasilkan sesuatu juga yang salah. Nah, saya kira apa yang diyakini oleh penganut atau orang-orang Kristen progresif, mereka harus melihat juga Alkitab di dalam kebenarannya. Ya, mereka harus menguji pengertian mereka atau pemahaman mereka tentang kebenaran. Jangan hanya mempercayai suatu kebenaran atau sesuatu yang dianggap benar hanya dari satu sudut pandang. Nah, saudara, di dalam ayat 3, pengertian yang salah atau pemahaman yang salah itu menyebabkan apa? Di dalam ayat 3 mengatakan sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Jadi ketika mereka tidak memiliki pengertian yang benar, ya, maka mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Itu di dalam ayat 3. Ya. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Bagaimana mereka mau mengenal kebenaran Allah sedangkan pengertian mereka sudah tidak benar? Pengertian mereka itu keliru atau salah. Ya, pemahaman mereka salah. Maka mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah, saudara, untuk mengenal kebenaran Allah tentu melalui apa? Melalui pikiran kita atau melalui pengetahuan kita, ya. Nah, pengetahuan itu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Itu pun harus dengan benar. Kalau kita salah memahami tentang firman Tuhan, maka itu akan mempengaruhi juga cara pandang kita terhadap firman Tuhan. Maka akan terjadi seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Kristen progresif ini. Ya, mereka salah paham atau gagal paham terhadap kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. Ya. Kemudian apa akibatnya orang yang tidak mengenal kebenaran Allah? Di dalam ayat 3 itu juga mengatakan karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, orang kalau sudah tidak mengenal kebenaran Allah, mereka akan mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan firman Tuhan lagi. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan sesuatu fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat dibuktikan keabsahannya, ya, yang tidak lagi berpikir secara rasional tentang Alkitab atau firman Allah itu. Ya, Alkitab adalah firman Allah, 100% firman Allah. Di dalamnya ada begitu banyak kebenaran. Nah, orang kalau tidak memiliki pengertian yang benar, dia tidak mengenal kebenaran Allah. Maka di situ mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi kebenaran bukan lagi berdasarkan sumber yang benar, yaitu Alkitab, tetapi kebenaran berdasarkan rasio atau pikiran mereka. Sehingga di dalam ayat 3 itu juga mengatakan bahwa maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Jadi saudara, orang yang tidak memiliki pengertian yang benar, mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan mereka pasti akan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Bahkan mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Mereka hanya takluk pada cara mereka berpikir.
ya, rasio mereka di dalam berpikir. Dan saudara, akhir daripada penjelasan ini, saya ingin menegaskan bahwa kesesatan itu, ya, perhatikan baik-baik saudara, kesesatan itu berawal dari pemahaman seseorang. Ya, sekali lagi bahwa kesesatan itu berawal dari pemahaman seseorang. Jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab, maka kita akan berada di jalan yang benar. Tetapi jika kita tidak memiliki pemahaman yang benar, maka kita akan berada di jalan yang salah. Kiranya pembelajaran ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.